untuk teman-teman rekan-rekan pecinta ketinggian. Berjumpa lagi dengan kami Mutiara Jaya. Ya. Kita untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang simpul, ya, di mana simpul itu mempunyai beberapa kriteria. Ya, kriteria yang pertama adalah mudah dibuat, yang kedua aman, dan yang ketiga adalah mudah diurai setelah digunakan. Baik. Di akses tali ada total 14 simpul, tapi kita akan belajar tentang dasarnya dulu. Oke. Yang pertama kita akan belajar mengenai simpul, ya. Simpul 8 tunggal, ya. Caranya adalah seperti ini. Oke. Kemudian diputar ke belakang, dililit ke depan, kemudian masuk dari belakang lagi. Oke. Jadinya seperti ini, ya. Ini namanya simpul 8 tunggal, di mana simpul 8 tunggal ini mempunyai fungsi untuk mengikat ujung tali sebagai stopper. Oke. Kemudian berlanjut ke simpul 8 ganda, ya. Simpul 8 ganda kita bagi dua simpul talinya seperti ini. Kemudian cara pembuatannya adalah sama seperti simpul 8 ganda, simpul 8 tunggal. Oke, tarik ke belakang, lilitin, kemudian ke depan dan masukin lagi, ya. Caranya seperti ini. Nah, simpul ini mempunyai fungsi untuk sebagai penghubung ke komponen lain, ya. Bisa dikoneksikan dengan orang, dengan benda, atau dengan angkor, ya. Membutuhkan konektor di sini. Oke. Kemudian agar untuk memperkuat dari simpul tersebut, atau misalkan barang yang mau diangkat lebih berat, ya, kita gunakan simpul 9. Oke, dengan cara seperti simpul 8 tapi 2 kali lilitan. Oke, 2 kali lilitan. Oke. Ya. Oke. Ini namanya simpul 9, di mana fungsinya adalah sama seperti simpul 8 ganda sebagai penghubung ke komponen lain, bisa ke material, bisa ke orang, ataupun ke angkur. Oke. Kita akan lanjut lagi ke simpul kelinci atau simpul 8 lingkar ganda, di mana simpul 8 lingkar ganda ini adalah sebagai titik tambat di dua angkor yang berbeda, dengan cara sama seperti kita bikin simpul 8 ganda dulu, ya. Ini kita agak lebarin atau agak panjangin dulu, dan kita ke belakang, ke depan. Oke, kemudian dimasukin. Oke, ini simpul 8 ganda dulu. Untuk membuat simpul 8 lingkar ganda, kita masukin lagi kembali ke loop yang pertama. Oke. Kemudian masukkan sisanya, kemudian taruh di bawah, kemudian rapikan. Ya. Ini namanya simpul 8 lingkar ganda, atau kita kenal sebagai simpul kelinci. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai tambatan di dua titik angkor yang berbeda, seperti ini, ya. Bisa dilihat teman-teman, ya, seperti ini, ya. Dan ini bisa di-jas, artinya seandainya teman-teman mempunyai struktur yang berbeda atas atau bawah, maka kita bisa jas, kita bisa pendekkan, kemudian satu kita tarik seperti ini. Begitu juga sebaliknya, ya, kita bisa samakan. Oke. Namanya simpul 8 lingkar ganda. Oke, kita lanjut ke simpul kupu-kupu, ya. Simpul kupu-kupu ini sifatnya untuk mengikat di tengah tali, gitu, ya. Contohnya seperti ini caranya. Kita lilitkan sekali, ya. 2 kali ditaruh di tengah. Oke. 3 kali lilitan, kemudian yang terakhir ditaruh di posisi tengah, kemudian yang paling ujung ini kita tarik, kemudian masukin ke 2 lilitan tadi. Oke. Oke. Ini namanya simpul kupu-kupu, di mana simpul kupu-kupu ini mempunyai fungsi untuk mengisolasi tali yang rusak, ya, atau mengkarantina boleh, mengisolasi boleh, sebagai mengkarantina atau mengisolasi tali yang rusak. Ini seperti ini. Dan
Simpul ini bisa dikombinasikan dengan simpul 8 ganda yang akan untuk sebagai tambatan ya. Kita bisa adjust ini dan kita bikin simpul 8 ganda, nanti fungsinya untuk sebagai tambatan di dua angkur yang berbeda. Kita lepas dulu, kemudian kita akan belajar lagi mengenai simbol nelayan. Oke, simbol nelayan kita coba pakai yang kecil, ini namanya pursik ya. Secara fungsi sama, simpul nelayan ini fungsinya nanti untuk menyambung dua buah tali. Oke, dengan cara seperti ini kita padukan. Oke, kemudian ujung tali yang satu mengikat tali yang pertama. Oke. 2 kali lilitan, kemudian kita masukkan ke dalam ikatan tersebut. Oke. Ini baru yang pertama, kemudian tali yang satunya lagi mengikat tali sebelah. Oke. Caranya seperti ini, putar 2 kali lilitan, kemudian masukin ke dalam lilitannya. Oke. Dan kita tarik. Nah, ini namanya simpul nelayan atau fisherman ya, dimana simbol ini mempunyai fungsi untuk menyambung dua buah tali ya, untuk menyambung dua buah tali. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke simpul pita ya, simpul pita atau simpul water knot, dimana yang akan kita sambung adalah talinya tipis ya, bentuk pipih atau kita kenal sebagai webbing ya. Caranya kita simpul dulu. Yang pertama simpul mati, kita sebut biasanya simpul mati. Oke, sisakan kurang lebih 10 cm. Kemudian ujung tali sisanya kita masukin berlawanan ya, berlawanan seperti ini. Berlawanan kita masukin. Oke, kurang lebih 20 cm kita sisakan, dan kemudian tumpuk mengikuti alur yang pertama. Oke, kemudian sampai ke persilangan titik penguncian, kemudian kita masukin ujungnya, kemudian kita rapikan ya. Ini adalah simpul air ya, atau water knot atau simpul pita. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penyambung tali ya, sebagai penyambung tali webbing atau tali pipih. Oke, mungkin itu saja yang ya, bisa kita sampaikan untuk di kita ketinggian simpul dasar di akses tali ataupun kita bekerja pada ketinggian. Oke, terima kasih atas perhatiannya.